Tapi enggak kalau teman-teman bisa ngelihat secara detail dan kebetulan mungkin teman-teman punya jam custom yang versi OAK juga. Teman-teman boleh lihat, tonton video ini sambil memperhatiin jam tangannya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan nge-review buat kalian tentang kualitas dan spare part apa aja yang saya pasangkan di jam konsep Royal Oak kali ini ya teman-teman. Terus simak video ini dan jangan di skip agar kalian tahu tentang informasi kualitas dan spare partnya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk awalan kita mulai dari diameter lebarnya dulu ya teman-teman. Untuk lebar ini sekitar 41 mm ya teman-teman, jadi untuk lebarnya. Oke, kita lanjut ke look to looknya ya teman-teman. Untuk look to looknya sendiri berukuran kurang lebih 48 mm ya teman-teman, jadi 4,8 cm lah, jadi nggak terlalu panjang banget. Nah, sekarang kita lanjut ke tebalannya, teman-teman. Jadi untuk tebalnya itu kurang lebih sekitar 12 mm ya, teman-teman. Wah, ini yang saya suka, ini tipis banget ya, teman-teman. Beda sama case OAK yang pada umumnya sedikit lebih tebal dari ini, dan ini pas banget kalau dipakai, nggak terlalu bantut juga ya, teman-teman. Jadi manis dilihat. Oke, next kita lanjut ke strapnya ya teman-teman. Bar slednya ini finishing brass ya teman-teman. Jadi menyesuaikan dengan di setiap sisi body jam tangan ini ya. Jadi biar serasi, jadi finishingnya ikut brass. Nah, untuk perbedaannya ini ya teman-teman, strap ini berbeda banget sama strap pada umumnya yang tipe OAK juga ya teman-teman. Jadi kalau untuk dilihat kayaknya sama gitu. Jadi finishingnya itu lebih halus, dan di bakalnya itu dia lebih kelihatan kokoh banget. Jadi nggak ngasal-ngasal waktu mungkin ya dibikinnya. Jadi ya sesuai lah ya teman-teman. Jadi karena kualitasnya ini bagus banget nih. Jadi rantainya juga lembut, nggak kaku. Dan di setiap sisinya itu nggak tajam gitu ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke backcase ya teman-teman. Jadi untuk backcase sendiri ini saya menggunakan yang berbahan transparan ya, tapi dengan kualitas kacanya ini udah safir ya teman-teman. Oke, kita sama-sama lihat ya teman-teman. Ini saya tes pakai diamond tester ya teman-teman. Saya akan ngetes seberapa kualitasnya ini, seberapa bagus sih gitu kalau menurut alat diamond tester ini ya teman-teman. Jadi untuk dari hasil tester ini full ya teman-teman, ya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, next kita lanjut ke movement ya teman-teman. Untuk movement sendiri ini saya menggunakan movement Seiko yang kaliber NH35 ya teman-teman. Jadi untuk power resetnya ini sekitar kurang lebih 42 jam ya teman-teman ya, kurang lebih ya 2 harian ya teman-teman kalau kita mengisinya secara full ya teman-teman. Jadi untuk sistem ini udah hacking, jadi manual winding ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai mesti kita harus putar dulu ke atas untuk buat mengisi power reserve-nya.
Dan untuk kualitas, saya rasa mesin ini juga udah nggak perlu diragukan lagi gimana bandelnya ya teman-teman. Oke, untuk di bagian sisi ya teman-teman, ini finishingnya beras, dan untuk bezelnya itu sedikit polis ya teman-teman. Jadi bagian area bezel aja yang polis. Dan untuk rantai ini sistem udah screw untuk pemotongan rantainya, dan bagian bakelnya ini juga sistemnya udah push button ya teman-teman. Jadi enak banget dan lebih mewah juga, kelihatannya lebih wah lah ya teman-teman. Oke, next teman-teman, kita lanjut ke dial ya. Untuk dial sendiri ini saya custom. Jadi sengaja saya bikin dengan model seperti ini sesuai tema apa yang ada di imajinasi saya. Jadi saya sengaja bikin dengan ada angka nomor di bagian setiap angka-angka petunjuk jamnya ya teman-teman. Jadi ini fungsinya ada penunjuk menit ya teman-teman. Untuk plum berwarna biru, BGW 9. Jadi kualitas bagus ya teman-teman. Untuk plum ini lama banget terangnya. Jadi nggak sebentar redup gitu. Jadi udah dijamin yang kualitasnya udah kualitas oke punya ya teman-teman. Sementara buat jarum ya teman-teman, hands saya menggunakan jarum tipe Datejust ya teman-teman. Jadi alasannya kenapa saya menggunakan tipe ini karena biar lebih kelihatan elegan. Oke, untuk kaca depan ya teman-teman, kaca depan berbahan safir, sudah anti reflektif juga ya teman-teman. Jadi sedikit saya tambahin dengan cyclop lens ya teman-teman buat kalendernya. Jadi lebih biar kelihatan elegan aja ya teman-teman. Oke, next kita ke water resist ya teman-teman. Untuk water resist sendiri untuk jam ini 20 bar ya teman-teman. Jadi 200 meter. Bisa teman-teman buat diving ataupun sekedar main-main di kali, ataupun hanya untuk celap-celup gitu ya teman. Jadi aman banget dari air. Teman-teman boleh diving, teman-teman bebas lah untuk bermain air. Jadi tidak ragu. Saya jamin dan saya pastikan 100% saya garansi kalau jam ini bisa buat nemenin kamu yang suka diving. Oh iya teman-teman, untuk rantai ya nih teman-teman boleh lihat. Dan teman-teman boleh bedain sama custom oak model-model yang pada umumnya ya teman-teman. Jadi ini jauh berbeda ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dalam segi sekilas mungkin sama ya, tapi enggak kalau teman-teman bisa ngelihat secara detail. Dan kebetulan di teman-teman bisa menemukan tuh di mana letak perbedaan antara bikinan saya dengan yang kamu punya gitu. Dari segi finishing, dari rantai ataupun dari backcase bisa jadi, atau enggak dari ya jarum. Ya banyak lah teman-teman perbedaannya. Ya kalau kualitas dan harga itu pasti bersamaan ya teman-teman. Harga mempengaruhi kualitas. Oke, saya pastikan teman-teman orang yang berkualitas, yang membeli sesuatu itu dengan cara detail, memastikan kualitas seperti apa ya teman-teman, biar kita tuh memakainya ya jangka panjang ya teman-teman. Oke, saya rasa udah ya teman-teman, semua udah saya review buat kalian, dan terima kasih buat kamu yang udah subscribe ke channel yang gak seberapa ini ya teman-teman. Semoga membantu dan kalian bisa mendapatkan informasi-informasi tentang dunia jam custom khususnya ya teman-teman. Oke, terima kasih, dan terima kasih, kita ketemu lagi di next video saya yang berikutnya. Bye bye.